Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 PPL KUA Kecamatan Wiradesa. Kami di sini akan memberikan sebuah hasil observasi dan wawancara kami terhadap lembaga perwakafan yang ada di daerah Wiradesa, khususnya di Pekunjan, yaitu di Majelis Taklim Al-Fatoniyah. Langsung saja. Oke, jadi yang pertama, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 kami datang menemui Bapak Kiai Muhammad Rafiq selaku Ketua Nazir dari Majelis Taklim Al-Fatoniyah. Jadi pertanyaan yang pertama kali kami ajukan adalah mengenai jenis nazir dari Majelis Taklim Al-Fatoniyah tersebut. Kemudian Pak Yai Rafiq menjelaskan bahwa majelis tersebut berbentuk yayasan berbadan hukum. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mahasiswa bertanya mengenai jumlah aset wakaf yang ada di majelis tersebut. Jadi aset wakaf yang ada tersebut berupa luas tanah sebesar 157 meter persegi dan luas bangunan 75 meter persegi. Tidak hanya itu, di dalam majelis tersebut terdapat seperti Al-Quran, kitab, meja belajar, dan keperluan keagamaan lainnya, dan juga ada dapur. Untuk pertanyaan yang ketiga, mahasiswa bertanya mengenai keadaan aset wakaf yang ada di majelis tersebut. Jadi menurut keterangan dari Pak Yai bahwa keadaan asetnya itu masih terjaga dengan baik dan layak digunakan, karena kedepannya akan digunakan sebagai penampung santri yang ada di Pekalongan dan luar Pekalongan, dan dijadikan sebagai tempat menghafal Quran. Bisa dilihat di sini tampak depan dari Majelis Taklim Al-Fatoniyah. Untuk luas bangunannya bisa dilihat di slide tulisan ini. Kemudian Pak Yai Rafiq juga menyinggung mengenai sejarah berdirinya tanah wakaf ini. Jadi menurut keterangan beliau, sebelum jadi majelis, tempat ini merupakan dulunya itu sebuah kos-kosan milik Haji Son yang kemudian diwakafkan pada tahun 2019 dan baru diikrarkan pada Jumat pada bulan Januari kemarin. Kemudian terlihat tampak dalam dari Majelis Taklim Al-Fatoniyah, bisa dilihat di sini ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kemudian mahasiswa bertanya mengenai cara mengelola wakaf. Jadi menurut Pak Yai, dengan cara membentuk sebuah struktur organisasi nazir yang diberi peran khusus seperti ketua, anggota, sekretaris bendahara,
yang masing-masing mempunyai tugas yang wajib dilaksanakan. Bisa dilihat juga di sini mengenai data-data dan nama-nama dari anggota Nadir. Kemudian mahasiswa bertanya mengenai wakaf tersebut didistribusikan untuk siapa saja. Jadi wakaf tersebut didistribusikan untuk sarana pendidikan keagamaan dan juga untuk menampung santri-santri yang ada di majelis tersebut, karena sudah mempunyai 20 santri lebih dan diproyeksikan untuk hafiz Quran dalam waktu dekat ini. Kemudian mahasiswa bertanya lagi mengenai potensi wakaf tersebut. Jadi potensi wakaf untuk jangka waktu kedepannya itu ingin membuat sebuah tempat penginapan yang dijadikan untuk santri-santri yang menginap di situ, dan juga untuk kemaslahatan masyarakat bersama. Dan tentunya tanah wakaf tersebut masih terjaga dengan aman dan baik. Dan untuk pertanyaan terakhir, mahasiswa bertanya mengenai hambatan dan kendala yang ada di majelis tersebut, dan jika ada, bagaimana solusinya. Jadi hambatannya yang ada pada majelis tersebut adalah kondisi letaknya itu tidak strategis karena memasuki gang yang agak sempit, dikarenakan keterbatasan luas tanahnya, sehingga tidak dapat digunakan secara produktif ataupun dipergunakan untuk hal-hal yang lain seperti kekurangan SDM.